Selamat datang di kisah jenaka sekaligus cerdas dari Abu Nawas, si penipu ulung yang tak pernah kehabisan akal. Di cerita kali ini, Abu Nawas bahkan pura-pura mati demi mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari sang raja. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Setelah mendengar laporan bahwa dirinya telah dijual oleh Abu Nawas sebagai budak, Baginda Raja Harun al-Rashid pulang ke istana dengan muka merah padam. Murkanya tak tertahankan. Ia segera memanggil pasukan kerajaan dan memberi perintah tegas. Tangkap Abu Nawas, hidup atau mati. Tapi Abu Nawas, seperti biasa, bukan orang sembarangan. Ia sudah mencium gelagat buruk dan kabur dari rumah sebelum pasukan tiba. Ia menghilang bagai ditelan bumi. Para prajurit kebingungan karena jejaknya sama sekali tidak tampak. Baru setelah suasana tenang, ia berani kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung disambut wajah cemas istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," katanya gelisah. Abu Nawas menarik napas panjang dan menjawab dengan tenang, "Aku menjual Sultan Harun al-Rashid menjadi budak." Istrinya terperanjat. "Apa?" serunya. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Ya, agar beliau tahu betapa sengsaranya nasib para budak di negeri ini." Sang istri menatapnya penuh kecemasan. "Niatmu baik, suamiku, tapi Baginda pasti sangat murka. Tidak main-main, kau bisa dihukum seumur hidup." Abu Nawas mengangguk. "Itulah yang kutakutkan. Tapi aku masih punya satu ilmu terakhir. Ilmu ini belum pernah kugunakan seumur hidupku." Abu Nawas berdiri dan masuk ke dalam kamar. Ia mengambil air wudhu dengan khusyuk, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia berpesan kepada istrinya, "Jika nanti Baginda datang, katakan aku sudah meninggal dunia." Sang istri menatap suaminya dengan bingung dan ragu. "Lakukan saja seperti yang kukatakan. Jangan menangis berlebihan, tapi cukup buat tetangga percaya aku benar-benar mati." Tidak lama setelah itu, terdengar suara jeritan istri Abu Nawas yang mengguncang lingkungan sekitar. "Suamiku! Suamiku! Suamiku mati!" Teriakannya memanggil perhatian para tetangga yang berlarian ke rumahnya. Mereka mendapati tubuh Abu Nawas terbujur kaku dengan kain kafan menutupinya. Wajahnya terlihat sangat tenang, seperti orang yang telah pergi dengan damai. Kabar duka itu menyebar dengan cepat. Dari mulut ke mulut, berita kematian Abu Nawas mengguncang seluruh kota. Hingga akhirnya, kabar itu sampai ke istana. Baginda Raja yang semula murka, mendadak terdiam. Hatinya menjadi gamang. Meski sering dibuat jengkel oleh Abu Nawas, sang raja diam-diam sangat menyukai kecerdasan dan kelucuannya. Baginda Raja tidak bisa menyembunyikan rasa penyesalannya. Ia segera bersiap untuk datang ke rumah Abu Nawas. Tidak hanya membawa beberapa pengawal istana, tapi juga mengajak seorang tabib kerajaan. Dalam hatinya masih ada keraguan. Apakah benar Abu Nawas telah mati? Atau ini bagian dari akalnya yang luar biasa itu? Setibanya di rumah Abu Nawas, sang tabib segera diperintahkan memeriksa jenazah. Tabib itu mengamati tubuh Abu Nawas dengan seksama, denyut nadi, detak jantung, dan suhu tubuh. Setelah beberapa menit, ia mengangguk pada Baginda dan berkata, "Hamba pastikan, Paduka, ia telah wafat beberapa jam yang lalu." Raja menghela napas. Jadi benar, Abu Nawas telah pergi. Tuh pemandangan langka terjadi hari itu. Baginda Raja, seorang penguasa besar, meneteskan air mata. "Ia memang sering membuatku marah, tapi tak pernah ia membuatku kecewa," bisik sang raja. Abu Nawas adalah penghibur istana, penyejuk dalam ketegangan pemerintahan. Kini, semuanya tinggal kenangan. "Apakah ia meninggalkan pesan untukku?" tanya Baginda kepada istri Abu Nawas. Sang istri terdiam sejenak, menahan tangis, lalu berkata, "Ada, Paduka. Abu Nawas mohon, jika boleh sudilah kiranya Baginda mengampuni segala dosanya, dari dunia sampai akhirat, di hadapan rakyat." Raja terdiam, ia mengangguk pelan. "Jika itu kehendaknya, akan kupenuhi." Maka Baginda pun memerintahkan rakyat berkumpul di lapangan istana. Di sana dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia berkata, "Wahai rakyatku, saksikanlah hari ini, aku Sultan Harun al-Rashid telah mengampuni segala kesalahan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah semua saksinya." Suasana menjadi hening, hanya terdengar angin yang berembus pelan. Tepat saat Baginda selesai berbicara dan rakyat terdiam, tiba-tiba terdengar suara pelan, namun jelas dari dalam keranda jenazah. "Syukur!
Suara itu membuat semua yang hadir saling menatap kaget. Beberapa prajurit bergidek, rakyat berbisik-bisik ketakutan. Bahkan Baginda pun melangkah mundur satu langkah. Dan tiba-tiba, kain kafan itu bergeser. Abu Nawas duduk perlahan, seperti mayat hidup yang bangkit dari kematian. Rakyat menjerit panik. "Ha! Hantu!" teriak seseorang. Dalam sekejap lapangan berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berlarian, bertubrukan, bahkan ada yang jatuh terkilir dan berguling-guling karena ketakutan. Dalam suasana yang masih heboh, Abu Nawas berdiri tegak dan melangkah perlahan ke arah Baginda. Ia tersenyum santai seolah tak terjadi apa-apa. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan Paduka," katanya sambil membungkuk sopan. Baginda memandangnya dengan wajah campur aduk antara marah, kagum, dan bingung. "Kurang ajar kau, Abu Nawas. Ilmu apa yang kau pakai sampai bisa menipu semua orang?" Bentak Baginda, tapi suaranya tak setegas sebelumnya. Ada nada geli yang tertahan. "Hamba menggunakan ilmu dari Maha Guru Sufi yang telah lama meninggal, tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Ajarkan aku ilmu itu," pinta Baginda tiba-tiba dengan tatapan penasaran seperti anak kecil. Abu Nawas menggeleng perlahan. "Maaf, tuanku. Ilmu itu hanya bisa diajarkan oleh guru hamba, tapi beliau sudah wafat bertahun-tahun lalu. Hamba hanya penerima manfaat, bukan pewaris ilmunya." Raja memutar matanya dan bergumam, "Dasar pelit." Di tengah kegemparan, sebagian rakyat mulai kembali ke lapangan. Mereka mengintip dari balik tembok dan pohon, memastikan bahwa Abu Nawas bukan hantu sungguhan. "Apa dia benar-benar hidup?" tanya seorang ibu tua. "Mungkin dia cuma tidur panjang," saut pemuda. Suasana perlahan berubah dari takut menjadi heran dan geli. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin melegenda. Ia dikenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai orang yang kembali dari kematian. Anak-anak sering menirukan kisah ini di halaman rumah, dan orang-orang tua menjadikannya cerita malam hari untuk keluarga. Di rumah, istri Abu Nawas hanya bisa tersenyum lega, meski napasnya masih sesak karena semua drama ini. "Kau benar-benar gila, suamiku," katanya sambil menggeleng. "Tapi kau selamat, dan kau membuat raja tak jadi marah." Abu Nawas membalas dengan tertawa, dan rakyat dapat hiburan gratis. Demikianlah kisah lucu tapi penuh makna tentang Abu Nawas yang pura-pura mati demi menyampaikan pesan dan menyelamatkan diri. Ia bukan hanya jenaka, tapi juga bijaksana. Di negeri tempat logika dan jenaka bersatu, Abu Nawas akan selalu hidup dalam cerita. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak lagi cerita cerdas dari Abu Nawas yang akan membuatmu tertawa, sekaligus berpikir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.